Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ganda Aziz, NPWP 10511911100047. Di sini saya akan mereview materi pada minggu 9 dan 10 dari matkul TIK, Teknik Informasi dan Komunikasi. Materi pada minggu ke-9 dan ke-10 yaitu tentang transport layer atau lapisan transport. Lapisan transport adalah lapisan keempat dari model referensi jaringan OSI. Fungsi dasar transport layer adalah menerima data dari session layer, memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil bila perlu, meneruskan data ke network layer, dan menjamin bahwa semua potongan data tersebut bisa tiba di sisi lainnya dengan benar. Selain itu, semua hal tersebut harus dilaksanakan secara efisien dan bertujuan dapat melindungi layer-layer bagian atas dari perubahan teknologi hardware yang tidak dapat dihindari dalam keadaan normal. Transport layer membuat koneksi jaringan yang berbeda bagi setiap koneksi transport yang diperlukan oleh session layer. Bila koneksi transport memerlukan throughput yang tinggi, maka transport layer dapat membuat koneksi jaringan yang banyak. Transport layer membagi pengiriman data ke sejumlah jaringan untuk meningkatkan throughput. Di lain pihak, bila pembuatan atau pemeliharaan koneksi jaringan cukup mahal, transport layer dapat menggabungkan beberapa koneksi transport ke koneksi jaringan yang sama. Hal tersebut dilakukan untuk membuat penggabungan ini tidak terlihat oleh session layer. Transport layer juga memiliki fungsi yang sama, yaitu 1. Menerima data dari session layer. 2. Memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. 3. Meneruskan data ke network layer. 4. Memastikan bahwa semua data yang melewatinya dapat tiba di sisi lainnya dengan tepat. 5. Mengirim segmen dari satu host ke host yang lain. 6. Memastikan reliabilitas data. 7. Mengatur lalu lintas dari sebuah jaringan. Selanjutnya yaitu OSI layer. Istilah OSI sudah disebut beberapa kali pada materi-materi yang sebelumnya. OSI atau disebut Open System Interconnection merupakan suatu kerangka konseptual yang diwujudkan dalam 7 lapisan. Lapisan yang pertama yaitu physical layer, yang kedua data link layer, yang ketiga network layer, yang keempat transport layer, yang kelima session layer, yang keenam presentation layer, yang ketujuh application layer. Transport layer merupakan pada lapisan keempat. Transport service primitive yang berfungsi sebagai distance atau memberikan keinginan caller atau produce scale untuk menerima request koneksi terhadap lokal TSAP tertentu. Connect yaitu mencoba establish transport connection antara lokal TSAP dan remote TSAP (di sisi seberang). Jika sukses konum lebih besar dari 0, menandakan identifier koneksi. Jika gagal konum lebih kecil dari 0, menandakan sebuah kegagalan. Misal, remote TSAP sudah terkoneksi dengan TSAP lain. Selanjutnya yaitu send, atau bisa disebut mengirim isi buffer sebagai message. Dalam transport connection konum, kemungkinan error atau kegagalan dikembalikan dalam status, misalnya no connection, illegal buffer address, atau negative count. Selanjutnya yaitu receive, bisa disebut keinginan caller menerima data. Disconnect, terminate transport connection yang diindikasikan dengan konum jika berhasil status sama dengan 0. Kemungkinan error yaitu konum tidak valid. Selanjutnya ada transport protocol. Routing Transport Protocol atau disebut RTP didefinisikan sebagai standarisasi paket untuk mengirimkan audio dan video pada jaringan IP.
penggunaan RTP, yaitu RTP digunakan sebagai penghubung dengan RTP Control Protocol atau RTCP ketika RTP membawa media stream, yaitu dengan catatan audio dan video. RTCP berfungsi untuk memonitor statistik dari transmisi dari Quality of Service atau QoS dan membantu sinkronisasi multiple stream. Ketika kedua protokol digunakan dalam conduction, RTP dihasilkan dan diterima pada nomor port genap, dan komunikasi RTCP yang menghubungkan menggunakan nomor port ganjil yang lebih tinggi. Yang selanjutnya itu adalah data addressing, yaitu suatu proses penyalinan data berukuran byte atau word langsung ke dalam register. Tujuan data yang dimaksud di sini adalah nilai atau bilangan tertentu, atau bisa juga berupa sebuah konstansa. Yang selanjutnya yaitu reliable communication. Untuk komunikasi yang andal, data dikirimkan dengan andal melalui kombinasi nomor urut dan pesan pengakuan atau bisa disebut ACK atau NAK. Setelah mendeteksi kesalahan atau kehilangan paket, sumber dapat memulihkan dengan mentransmisikan ulang paket tanpa keterlibatan dari aplikasi pengguna. Model ini menjamin pengiriman paket pesan tepat satu kali. TCP dan UDP protokol. UDP adalah jenis protokol internet yang menggunakan sebuah perangkat lunak pada komputer. Bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. TCP adalah bagian inti penting dari Internet Protocol atau IP, yang kemudian sering disebut sebagai TCP IP. TCP berada di transport layer yang memiliki urutan rapi yang menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan. Perbedaan dari ODP dan TCP yaitu pada kemampuan koneksi. Bila komputer Anda menggunakan UDP, maka Anda bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu ada koneksi antara komputer yang menjadi host. Lain halnya dengan TCP yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data. Perbedaan dari karakteristik. UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi, sedangkan TCP adalah kebalikannya, yaitu berbasis koneksi. Perbedaan dalam jenis port yang digunakan yaitu perbedaan UDP dan TCP berikutnya terdapat dalam jenis port yang digunakan. UDP menggunakan 16 bit integer yang dibagi menjadi 3 bagian, yakni dengan angka bracket ini. Untuk imperial port 1 sampai 1023 untuk well kernel port, dan port 1024 sampai 49 151 untuk register port. Sementara untuk TCP menggunakan port 16 bit integer, di mana antar port satu sama lain harus berbeda. Dalam hal koneksi transmisi data, proses transmisi data UDP dilakukan dalam bentuk datagram yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak urut. Berbeda dengan UDP, TCP memiliki 2 jalur yang digunakan untuk melakukan pengukuran data yang masuk dan keluar. Dengan adanya 2 jalur tersebut membuat proses pertukaran data menjadi efektif karena dilakukan secara bersamaan. Contoh aplikasi yang digunakan dalam protokol UDP dan TCP juga berbeda. Contoh pada UDP yaitu SYN, RPC, SNMP, DNS, dan TFTP. Lalu contoh aplikasi dari TCP antara lain yaitu FTP, SMTP, dan Telnet. Nestat. Pengertian dari Nestat yaitu Nestat adalah perintah
dari command prompt yang berfungsi untuk menampilkan statistik koneksi jaringan dari dan komputer yang sedang kita pakai. Ini bisa disamakan dengan task manager. Perbedaannya dengan task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan Estat menampilkan layanan jaringan yang sedang dipakai beserta informasi tambahan seperti IP dan portnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.